Video kali ini aku akan berbagi atau membagikan tips untuk mempersiapkan menjelang persalinan. Jadi mempersiapkan barang-barang yang harus dibawa untuk nanti kita melahirkan atau persalinan kita nanti, ya kan. Jadi biar nanti kalau sudah waktunya tiba, karena kan kalau melahirkan tuh nggak apa ya, maksudnya nggak pasti ya, kadang ya bisa sesuai dengan prediksi, kadang bisa maju, kadang juga bisa mundur gitu. Makanya kita harus mempersiapkan dari sekarang. Maksudnya dari sekarang itu biasanya dipersiapkan mulai dari usia kehamilan umur 7 sampai dengan 8 bulan gitu. Ini ringnya mengganggu ya, apa-apa, biasa kalau pakai kacamata gitu, ada suka kacamatanya apa. Oke, kita langsung aja persiapan dari ibunya dulu ya. Untuk persiapan dari ibunya itu yang paling utama dan yang paling pertama adalah harus ada sewek atau jari gitu ya. Sewek atau jari itu biasanya tuh dipakai untuk bebet atau dipakai kayak rok gitu loh, dipakai ibunya. Itu wajib banget ada. Bisa disiapkan minimal 2, boleh 3 atau lebih terserah, tapi minimal tuh harus ada 2, ya kan. Terus fungsinya untuk apa? Fungsinya tuh ya biasanya pertama itu diminta sama petugasnya tuh ya sewek itu untuk ibunya sewek. Terus habis itu biasanya itu juga handuk, kadang juga enggak, pokoknya sudah sewek. Terus habis itu perlengkapan bayinya gitu. Jadi nanti setelah melahirkan pertama, maksudnya pertama kali setelah melahirkan itu biasanya langsung dipakai sewek atau jari ya namanya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah eh, grito atau gurita ibu. Kalau ini sih opsional ya, karena biasanya itu dipakai kalau pas mau pulang, karena kadang itu ada petugas yang tidak mengizinkan, tapi itu sangat membantu loh buat yang habis melahirkan ya. Karena kayak habis misalkan dari tempat melahirkan tuh kita sekalian pulang itu, kalau deket pakai grito tuh kayak seret aja gitu, kayak enak gitu, jadi nggak begitu banyak gerak kayak gitu. Itu bisa kalian siapkan 2 juga minimal kalau buat ganti ya. Terus yang ketiga adalah baju. Untuk bajunya ini usahakan menggunakan baju yang, atau apa namanya, baju kayak daster boleh lah ya, jadi kayak langsung gitu kan, nggak ribet, nggak atas bawah bisa. Atau akan lebih baik kalau misalkan bajunya itu kayak kancing depan gitu loh, pakai kancing depan, jadi kan makanya gampang. Terus nanti pas misalnya udah mau menyusui si babynya tuh gampang, tinggal dibuka sudah selesai gitu. Tapi kalau nggak punya ya yang enak aja, yang longgar gitu kan, jadi nggak usah harus beli gitu. Itu yang ketiga tadi ya. Itu bisa kalian bawa 2. Yang pertama, karena kan biasa kalau habis melahirkan masih pakai pakaian itu kan, kalau nggak kena darah, nggak kena apa yang lain, apalagi kalau misalkan operasi kan masih pakai baju operasinya. Terus hari pertama, kemudian besoknya kan ketika udah mulai enak buat gerak atau nantinya gitu, baru diganti satu. Terus habis itu buat pulangnya jadi 2 gitu kan. Itu untuk bajunya. Kemudian kerudung, kalau misalkan pakai kerudung, misalkan pakai kerudung kayak gini yang apa namanya, yang langsung gini, jadi nggak ribet gitu kan, tinggal diselumputin gitu. Itu opsionalnya bagi yang berkerudung. Kemudian lagi itu yang perlu dipersiapkan adalah pembalut. Ini tuh gampang banget, misalnya harus pilih, tapi ini tuh kadang suka ada yang lupa ya. Ini nggak enak kalau kayak lupa, misalnya itu kan tetap dipersiapin aja gitu. Jadi biar nanti yang ngedampingi, misalkan kalau ada yang ngejaga banyak enak, tapi kalau yang ngejaga cuma suami gitu kan nggak enak gitu ya. Terus kesana gitu, tadi disiapin aja. Dan lebih baik itu yang panjang. Kalau aku dulu tuh pakainya tuh yang merek apa, Laurier tuh, panjang. Yang panjang itu enak kan, beli aja deh yang isi kecil itu, isi 6 atau berapa gitu. Itu. Kemudian celana dalam, misalkan kalau celana dalam sih, kalau kalian emang punya yang besar gitu ya, itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya, beli yang besar itu aja, ukuran yang lebih besar dari yang biasanya kita pakai. Karena nanti itu selain pakai pembalut, itu kan ada kayak keritonya gitu lah, jadi
kayak lebih seret aja. Kalau misalkan terlalu seret nggak enak, kayak sakit nggak enak, misalnya perut itu jadi sembah gitu kan, jadi yang agak besar tapi nanti ke perut itu pas gitu. Itu kalian bisa bawa 2 atau 3 sama, karena kan eh, habis melahirkan, kalau misalkan melahirkannya normal itu biasa kan langsung pakai pembalut ya, tapi kalau operasi itu kan masih pakai kateter, jadi nggak diperlukan, biasanya dipakai terus kalau mau pulang, karena kateter itu bisa dibuka kalau pas sudah mau pulang. itu itu persiapan untuk ibunya. Apalagi ya, bentar ya, aku lihat catatan ibu karena aku juga mencatat, karena pengalaman yang sebelumnya ya gitu, aku mencatat dulu, tapi aku melihat dulu, tunggu sebentar. hmm, sudah. Oh ya, handuk kecil ya, kayak handuk leher itu, kalau bilang handuk kecil siapin aja. Itu opsional tapi itu akan kepake aja nanti gitu, jangan digabungin sama yang lain, tapi digabungin di packnya ibunya itu, perlengkapannya ibunya itu, karena itu pasti kepake apa aja ya, atau entah, pokoknya siapin aja yang kecil itu. Karena kalau aku dulu pengalaman tiba-tiba sih kayak cuma sekedar cuci muka gitu kan di kasur nih, nah kalau pakai handuk yang kecil kan enak, terus di samping gitu kan, jadi nggak usah yang gede, kalau gede kan ribet itu kan, beda, bukan untuk mandi ya. Oke, terus BH. Kalau BH itu aku sih opsional, kalau karena kadang itu kalau masih awal-awal itu ya, itu kalau pakai BH tuh nggak nyaman kalau aku sih, tapi pas mau pulang ya pakai kan, nah, itu bisa bawa deh 1 atau 2, pastinya yang untuk menyusui biar lebih enak gitu kan. Itu. Terus untuk anak ya, kalau untuk si babynya, maksudnya untuk babynya itu pastinya ada baju, popok ya, baju, popok, dan gurita, krito bayi. Itu kalian bisa siapkan masing-masing tiga. Untuk bajunya bisa kalian lebihkan ya, 4 lah gitu, apa kan kecil. Terus itu bedong itu juga kalian bisa bawa 3 atau 4. Terus kalian bisa bawa 1 selimut bayi aja, bawa 2 juga boleh, bawa 1 minimal ya, karena kan nggak begitu dipakainya nanti kalau pas mau pulang gitu. Terus gendongan bayi nggak pakai juga nggak apa-apa, kadang kan ada yang juga langsung digendong aja atau langsung pakai gendong juga bisa, dibawa aja gitu kan, kita nggak tahu. Terus ada topi bisa kalian siapkan 2 atau 3. Kemudian sarung tangan sepasang ya, sarung tangan sama sarung kaki bisa kalian siapkan 4 pasang, 3 atau 4 pasang, tapi lebih baik 4, karena baby itu apa ya, dia gampang entah apa kotor gumuh atau apa gitu, mending 4 aja. Udah baju, popok, topi, sarung tangan, krito, handuk bayinya bawa 1. Biasanya tuh jangan salah ya, handuk bayi itu kan ada macam-macam, tapi itu mending siapin baju bayi yang bahannya ada yang halus gitu. Aku nggak bilang yang mahal ya, karena harga tuh macam-macam, tapi ada yang bahannya halus kan, ada yang kayak handuknya orang dewasa itu ada kan, tapi ya kalian beli yang halus aja gitu loh, ada deh, kalian bilang aja atau kalian pilih gitu di Raba gini kan ada yang halus, pilih yang itu aja, karena biar kalau katanya orang tua gitu kasihan kan, bayinya kulitnya masih kecil gitu, masih lembut gitu loh ya. Terus bedong sudah, pampers untuk si bayinya kalian belikan aja yang ukuran kecil dulu, ada kan yang isinya kecil, ukurannya bayi baru lahir pastinya ya kan. Kemudian di situ ada perlengkapan bayinya, beli yang 1 pak, tapi walaupun nggak 1 pak, yang penting itu ada minyak telon sama sabun, terus bedak ya, minyak telon, sabun, bedak. Kalau yang 1 pak kan ada sampo gitu, ada apa, itu kan nggak perlu, bisa kalau di saat itu yang paling penting kan minyak telon, sabun, minyak telon sama bedak gitu, plus apa namanya, pengharum atau parfum gitu. Oke, udah itu tadi untuk ibunya dan untuk bayinya ya kan. Kemudian yang ketiga adalah harus
kalian siapkan itu kresek merah. Kresek yang besar itu yang warna merah, kalian siapkan itu 3. Kenapa 3? Yang pertama itu buat nanti baju kotor yang pertama ya, biar nggak kecampur. Baju kotor yang pertama tuh baju yang waktu ibunya mau melahirkan itu. Nah, itu yang pertama. Untuk baju yang untuk baju yang kedua, untuk yang kresek yang kedua itu dipakai sehari-harinya kita atau nanti pendamping dan baby selama di sananya itu kan, selama di tempatnya itu rumah sakit atau kliniknya. Untuk yang ketiga itu buat jaga-jaganya aja, karena pasti akan ada lebihnya apa yang gitu. Kalian harus siapkan 3 yang merah, kresek besar yang merah. Terus kalian bisa siapkan juga tisu basah 1, tisu kering 1, harus. Perlengkapan mandi buat ibunya ya, karena pas mau pulang atau pas udah bisa gerak kan pasti butuh kamar mandi bersih-bersih kan karena gerah gitu. Terus udah, kemudian itu disiapin kan pakai tas ya, tas itu satu aja, tasnya satu aja, nanti dia dirapikan, ditata tuh satu sebelah kayak gitu. Jadi baju antara ibu sama si adiknya itu jadi satu kayak gitu. Terus perlengkapan dari pendampingnya atau suaminya bisa siapkan kayak kaosnya itu 2 atau 3 style sama celananya kayak gitu, langsung kalian siapkan. Terus handuk sendiri sama perlengkapan mandi udah, itu dipisahkan aja. Itu dipisahkan di tas satu lagi kecil gitu, itu digabungin dengan data-data perlengkapan surat-suratnya itu kayak KTP, KK sama surat kontrolnya, itu dijadiin satu di tas kecil gitu, karena itu yang nanti akan sering dipakai sama kami kan dicari gitu maksudnya. Udah, jadi ada 2 tas ya, jadi ada 2 tas yang punya ibunya dan babynya sendiri, dan punya pendampingnya atau suaminya itu sendiri, jadi satu dengan surat-surat itu tadi. Dan yang terakhir itu adalah uang cash. Uang cashnya itu, jadi begini kan, ini kan mempersiapkannya itu dari jauh-jauh ya sebenarnya. Kalau aku dulu tuh kayak ada kotak sendiri, jadi itu memang kotak itu aku udah persiapkan untuk nanti proses persalinan untuk uang cash kayak gitu. Itu yang nanti akan dibuat, jadi misalkan udah mau waktu itu tinggal kita ambil, kita berangkat. Kalian mending kayak gitu juga, boleh sih ATM, tapi kalau darurat gitu kadang gimana ya boleh ATM, tapi lebih baik kita pegang uang cash yang lebih dari cukup. Misalnya aku nggak ngomongin nominal ya, karena kan gitu tuh relatif gitu, pokoknya lebih baik kalian pegang uang cash walaupun tidak banyak, tapi itu penting banget kayak gitu. Udah, terus apa lagi ya, udah sih itu yang perlu kalian persiapkan. Dan yang paling penting ini kalian catat ya, nanti aku juga bantu catat urutannya dari yang paling bawah dulu biar kalian nggak kebingungan, khususnya buat yang mendampingi suami ya kan. Kalau misalkan kembali lagi, kalau misalkan banyak yang membantu yang menjaga enak, tapi kalau cuma berdua dengan suami kan biar nggak repot, yang tinggal ambil urutannya. Yang paling di bawah sendiri itu adalah baju ganti ibu ya. Baju ganti ibu kita taruh di tumpukan paling bawah sendiri gitu. Habis baju ibu itu gritol atau gurita ibu, karena itu kan tadi aku bilang kan nggak semua instansi itu memperbolehkan gitu kan. Kemungkinan besarnya dipakai nanti pas mau pulang. Jadi baju baju ibu, kemudian gritol. Habis gitu atasnya lagi itu habis gritol sewek. Nah untuk seweknya itu kan tadi ada 2 atau 3. Seweknya itu lebih baiknya itu ini kan sewek nih, kita buka gitu, dalamnya itu langsung kita kasih celana dalam sama pembalut satu, itu satu.
Untuk cewek yang satunya kita biarkan sendiri apa, kita nggak usah apa-apain, jadi langsung doain. Nah terus kan kalau nyiapin 3 itu ya itu tadi langsung 1 2 3, jadi pokoknya maksudnya ceweknya yang satunya itu kalian tambah, masukkan celana dalam sama pembaliknya 1, udah kalian tumbuk seperti itu. Sisa pembaliknya kalian taruh di sampingnya aja, dibiarkan aja kayak gitu. Kemudian handuk kecil, handuknya kan kecil nih, kalian taruh di sampingnya aja, jadi nggak usah ditumpuk kayak gitu. Kemudian kerudung, karena kerudung opsional, kalau aku waktu itu aku taruh bunga sendiri, jadi satu sama kerudung sama bajunya. Kalau nggak pakai kerudung ya udah nggak usah kayak gitu. Itu untuk yang si ibunya. Untuk yang si bayinya itu ini gampang banget, lebih baiknya itu langsung kalian lipat jadi satu ya, jadi bedong, baju, popok, gurita sama pampers kalian lipat jadi satu ya, seperti itu semua sampai bedongnya itu. Kalau misalkan bedongnya 2 ya kalian 2, kalau bedongnya 3 ya kalian 3, kayak gitu biar enak. Sama nanti pampers sisanya tuh jangan kalian tinggalkan, taruh aja di tas, taruh di sampingnya kayak gitu ya. Terus udah kalian tata yang rapi seperti itu ya kan. Kemudian kalian tutup itu tas jadi satu. Dan untuk yang suaminya tadi itu kalian pisahkan, jadi hanya ada 2 tas kalian siapkan. Dan yang paling penting biar nggak lupa, dari setelah kalian menyiapkan persiapan itu tadi, jangan lupa untuk buku periksaan itu, buku KIA-nya itu setiap habis selesai periksa itu kalian langsung taruh di pas itu lagi, jadi biar nggak lupa. Itu hal yang sepele tapi namanya kalau orang sudah ribut nanti panik, jadinya lupa, ketinggalan gitu kan, karena itu penting, nanti pasti akan diminta gitu kan. Jadi setelah habis periksa, untuk bunda-bunda di rumah selamat menikmati masa-masa kehamilannya, dan semoga lancar sampai proses persalinannya nanti, sehat selamat ibu dan bayinya, selamat berbahagia dan salam sehat.